Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, setelah kita selesai mengerjakan sholat tahajud, kita dianjurkan untuk membaca doa yang biasa dibaca setelah tahajud. Tapi bagaimana jika kita tidak hafal atau belum hafal doa tersebut? Apakah bisa digantikan dengan doa yang lain? Tentu jawabannya bisa atau boleh. Kita boleh membaca doa apa saja setelah mengerjakan sholat tahajud, asalkan doa yang baik. Berikut ini kami sampaikan rangkaian doa setelah sholat tahajud yang mudah, pendek, dan insya Allah mustajab, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa yang belum subscribe channel ini. Silahkan untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut ini rangkaian doa setelah sholat tahajud. Yang pertama adalah membaca istighfar. Setelah salam dari sholat tahajud, bacalah istighfar terlebih dahulu. Sebab di setiap kali kita selesai mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, kita memang dianjurkan untuk beristighfar terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari sholatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana cara membaca istighfar? Kita bisa membaca istighfar yang pendek sebanyak 3 kali, yakni astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, membaca tahmid. Jangan lupa untuk mengawali setiap doa dengan membaca tahmid atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan membaca tahmid akan menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang laki-laki yang mengerjakan sholat. Lalu ia mengagungkan Allah dan memujinya dan berselawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bersabda, berdoalah maka doamu akan dikabulkan, dan mintalah maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Dawud. Adapun cara membacanya adalah kita bisa membaca kalimat tahmid yang pendek sebanyak 1 kali atau sampai 3 kali, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga adalah membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi dalam berdoa bisa menjadi wasilah yang akan menjadikan doa kita terangkat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa terhalang dari diterima,
hingga dibacakan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami dan Baihaqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, yang tidak ada sesuatu pun darinya hingga dibacakan selawat atas Nabi. Kita bisa membaca selawat Nabi yang pendek sebanyak 1 atau 3 kali. Adapun bacaan selawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang keempat adalah membaca zikir tahlil dan asma a'dzam. Setelah membaca istighfar, tahmid dan sholawat, kita tambah dengan membaca zikir tahlil dan membaca asma a'dzam atau asma-asma Allah yang agung agar doa kita cepat terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran agar dalam berdoa kita menggunakan nama-namanya yang terbaik. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan asma a'dzam yang mustajab untuk berdoa, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Doa Dhunnun atau doa Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam urusan apapun kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Lalu bagaimana cara membacanya? Bacalah dulu zikir tahlil sebanyak 10 kali, lalu baca asma a'dzam yang tersebut di atas sebanyak 3 kali. La ilaha illallah dibaca 10 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, berdoa sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Setelah membaca keempat doa di atas, lanjutkan dengan berdoa sesuai dengan hajat dan keinginan kita, baik hajat dunia maupun hajat untuk akhirat kelak. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang kita bisa. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah urutan lengkap bacaan doa pendek setelah sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah,
Kemudian bacalah doa hajat dan keinginan kita masing-masing, baik doa itu untuk kebaikan di dunia maupun doa untuk kebaikan di akhirat kelak, baik dengan doa-doa yang berbahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa saja yang kita bisa. Insya Allah doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mengabulkan doa. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.